Assalamualaikum Bu Yesi, bagaimana kabarnya? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Iya, waalaikumsalam Bu Ari. Alhamdulillah saya baik. Iya Bu, kita lama tidak bertemu ya. Ngomong-ngomong Bu Ari sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Yesi, kabar saya juga baik-baik saja. Saya lihat Bu Yesi ini sekarang tambah cerah ya wajahnya, lebih glowing. Oh iya Bu Yesi, katanya kemarin itu ada yang mau dibicarakan ya Bu. Tapi maaf ya Bu Yesi, nanti saya itu ada rapat. Tetapi saya masih memiliki waktu sekitar 20 sampai 30 menitan, Bu. Untuk kita berbincang-bincang, apakah waktu segitu cukup ya, Bu, ya? Baik Bu, enggak apa-apa. Maaf nggih Bu mengganggu waktunya Bu Ari. Iya, Bu. Eee, Gini, apa namanya, sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, bagaimana ya perasaan Bu Yesi menjelang, berkolaborasi atau menjelang, coaching dengan saya kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Bu Yesi itu capai atau ada hal khusus yang ingin Bu Yesi diskusikan kepada saya? Iya Bu, sejujurnya saya merasa sedikit tegang. Beberapa tantangan pekerjaan membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif Bu. Oh, baik Bu Yesi. Oh iya Bu Yesi, jadi eh, mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama ya. Selain itu, apa ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Bu Yesi? Serta apa tujuan Bu Yesi dari pertemuan kita kali ini? Iya ada Bu Ari. Jadi begini Bu, tujuan saya ngobrol dengan Bu Ari ini tidak lain adalah karena saya merasa memiliki tantangan ketika memberikan pelajaran di kelas. Selain itu juga saya ada beban pekerjaan tambahan. Oh, seperti Menurut itu. saya beban pekerjaan saya ini sangat berat sehingga memiliki dampak pada pembelajaran saya di kelas. Selain itu, murid saya juga kurang aktif dan kreatif. Mereka ini cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah. Tujuan saya Hmm. sendiri, saya ingin pembelajaran saya di kelas itu lebih bermakna dan pekerjaan saya yang lain juga tidak mengganggu pekerjaan saya di kelas. Begitu Bu Ani. Oh, jadi seperti itu. Eh, oke, Bu Yesi. Ternyata Bu Yesi mengalami beberapa kesulitan dan hambatan ya. Kalau boleh saya sebutkan tadi, di antaranya Bu Yesi itu menginginkan pembelajaran yang bermakna, akan tetapi murid dari Bu Yesi sendiri itu juga kurang aktif, ya kan? Murid Bu Yesi kurang aktif, terus kurang kreatif dan mereka itu memiliki motivasi belajar yang cukup rendah. Terus selain itu Bu Yesi juga memiliki masalah tentang tugas atau pekerjaan Bu Yesi yang membuat Bu Yesi itu keteteran ketika mengerjakan tugas sebagai pendidik, benar? Eee, Iya. sehingga apa namanya, sehingga tugas itu, apa, mengganggu sistem pembelajaran di kelasnya Bu Yesi. Terus, menurut Bu Yesi sendiri, apa saja rencana yang telah Bu Yesi buat untuk kegiatan kita pada hari ini? Apa saja? Atau apa Bu Yesi itu sudah membuat rencana-rencana sehingga Bu Yesi itu mengajak saya untuk berdiskusi sekaligus ngobrol-ngobrol santai? Iya Bu, betul sekali. Saya ini mengalami kesulitan-kesulitan seperti yang disebutkan Bu Ari tadi. Nah, untuk kegiatan hari ini saya sudah merencanakan beberapa rencana yang memiliki solusi-solusi yang tepat serta memilah-milah masalah dan mengkotak-kotakkannya.
Oh, jadi Bu Yesi ini tadi sudah membuat atau berpikir tentang rencana-rencana apa yang akan Bu Yesi berikan atau usulkan atau diskusikan dengan saya apa rencana-rencana yang sudah Bu Yesi peta-petakan itu ya Bu Yesi sehingga Bu Yesi mengajak saya untuk berdiskusi. Nah, baik Bu Yesi selanjutnya apa nih kan pastinya dari pembicaraan kita nantinya akan ada tujuan akhir. Nah, menurut Bu Yesi selanjutnya apa saja tujuan akhir yang sudah Bu Yesi pikirkan dari proses perbincangan kita hari ini dan apakah sudah ada pikiran tentang keberhasilan-keberhasilan yang sudah difikirkan Bu Yesi mengenai pembicaraan kita pada pagi hari ini, Bu Yesi? Sebenarnya saya sudah memiliki tujuan akhir dan perbincangan ini, Bu. Saya berpikir bahwa melalui perbincangan ini nantinya saya akan mendapatkan solusi dari masalah-masalah saya, serta saya dapat berkomitmen untuk terus melakukannya. Untuk perkiraan keberhasilan sendiri, saya berpikir bahwa hal tersebut akan berhasil. Karena menurut saya ketika saya berbicara dengan Ibu, nanti bisa menjadi bahan masukan untuk saya. Seperti itu, Bu Ari. Oh, seperti itu. Jadi Bu Yesi ini sudah berpikiran bahwa jika Bu Yesi ini berdiskusi dengan saya, nanti tentunya di akhirnya Bu Yesi dapat mencapai tujuan dari Bu Yesi sendiri ya. Saya juga berharap seperti itu ya Bu Yesi. Setelah Bu Yesi nanti berbincang-bincang, berdiskusi dengan saya, terus ke depannya Bu Yesi bisa membuat atau membuat motivasi diri Bu Yesi sendiri dan mengelolanya serta berkomitmen. Nah, Bu Yesi, selain itu memang ya kita itu harus berpikir positif agar hasil yang kita dapatkan nantinya juga akan positif. Seperti itu ya Bu Yesi ya? Betul, Bu Ari. Oh, terus Bu Yesi, karena kan kita hari ini kan ngobrol-ngobrol dan diskusi santai saja ya. Jadi saya harap nanti Bu Yesi bisa menceritakan apa keluh kesah Bu Yesi, terus solusi-solusi serta permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi Bu Yesi ya. Ya. Begini Bu Ari, sejujurnya saya ini masih kurang dalam memilih metode dan media pembelajaran yang ada di kelas. Sehingga murid saya itu cenderung pasif dan kurang kreatif. Selain itu, saya juga diberi tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan sekolah sehingga saya merasa bingung dan gimana ya Bu, dan merasa bertabrakan gitu loh antara apa yang harus saya masih bingung. Maksudnya saya ini kan di kelas belum gimana ya, saya belum bisa menumbuhkan motivasi siswa saya di kelas kan karena memang tahun ajaran baru. Tapi di samping itu ketika saya ingin membuat media, membuat apa, itu ternyata ada beban pekerjaan di luar saya di kelas, beban pekerjaan misalnya saya sebagai waka seperti itu. Jadi saya itu masih belum bisa mengkoordinasikan kedua-duanya ini dengan baik seperti itu Bu Ari. Iya, baik. Jadi kalau menurut saya permasalahan yang, terjadi ini menurut saya ini kompleks ya, karena adanya Bu Yesi ini, diberikan kepercayaan tugas tambahan sebagai waka, sehingga Bu Yesi ini nantinya sulit untuk membagi waktu antara pembelajaran yang dilakukan di kelas serta mengerjakan tugas-tugas waka tersebut. Ngomong-ngomong lagi nih Bu Yesi, kesempatan apa yang sudah Bu Yesi dapatkan atau yang sudah Bu Yesi lakukan untuk menghadapi permasalahan yang Bu Yesi hadapi ini? Jadi di sini apakah maaf ya Bu Yesi, apa Bu Yesi ini sudah memiliki kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang sudah Bu Yesi lakukan untuk
solusi permasalahan ini? Sebenarnya kalau kesempatan ya Bu, kalau bicara kesempatan, sebenarnya saya memiliki kesempatan untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada murid saya. Kan ini masih baru masuk tahun ajaran baru nggih Bu. Jadi saya itu dan juga sudah melakukan asesmen kepada murid saya. Asesmen itu tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan belajar dan kesiapan murid saya untuk memulai pembelajaran. Namun kembali lagi ketika saya ingin melakukan asesmen yang lebih kompleks atau pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih apa itu ketika saya akan melakukan itu di luar jam mengajar itu saya masih keteteran dengan tugas tambahan tadi, tugas saya sebagai wakala tadi. Jadi yaitu masih merasa jumbo itu tadi loh Bu Ari. Oh, seperti itu. Jadi tetap ya Bu Yesi itu, merasa jumbo antara, pekerjaan yang A dengan pekerjaan yang B, sehingga dampaknya nanti ke siswa dan ke tugas-tugas Bu Yesi yang lainnya. Nah, oh jadi begitu ya. Nah, kalau ini Bu Yesi, kalau dari skala 1 sampai 10, jika idealnya itu nilainya 10 ya, menurut Bu Yesi sendiri, Bu Yesi ini ada di skala berapa ya ketika goals Bu Yesi seperti, tujuan dari Bu Yesi sendiri yaitu membuat pembelajaran lebih bermakna, serta tugas-tugas yang lain yang dibebankan kepada Ibu tidak mengganggu sistem pembelajaran di kelas Ibu Yesi. Jadi di sini yang akan saya tekankan, Ibu Yesi saat ini Bu Yesi itu di skala berapa ya? Antara 1 sampai 10 berapa? Kalau menurut saya dari skala 1 sampai 10 ya Bu, Ya. saya itu masih ada di skala 6. Kenapa? Karena menurut saya belum bisa mengelola pembelajaran dengan baik ya tadi, sehingga Ya. motivasi siswa saya juga belum. Kemudian saya belum bisa mengelola diri sendiri, sehingga saya itu melakukan pekerjaan wajib sebab mengajar di kelas sama melakukan tugas tambahan itu masih sering keteteran. Iya, iya benar sekali Bu Yesi, saya juga memahaminya. Sebentar ya Bu Yesi, apa saja, apa ya kekuatan yang Bu Yesi ini miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi tentunya Bu Yesi ini kan juga memiliki kekuatan-kekuatan, yang dapat mendorong atau yang dapat Bu Yesi gunakan atau pijakan agar tujuan Bu Yesi ini dapat tercapai. Apa saja Bu apa saja, apa namanya, kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki? Sebenarnya untuk mencapai tujuan tersebut saya memiliki beberapa kekuatan nggih, di antaranya saya memiliki basic keterampilan untuk membuat proyek sederhana, Ya. karena dulu kan, ya saya pernah mengajar vokasi ya untuk itu. Kemudian, sebenarnya saya juga memiliki rekan-rekan yang siap membantu ketika saya keteteran, kemudian juga bisa memberi masukan ya yang saya butuhkan. Iya. Seperti itu, Bu. Iya Bu Yesi, berarti, secara tidak langsung itu Bu Yesi sudah memiliki kekuatan-kekuatan yang dapat menunjang Bu Yesi untuk mencapai tujuan dari goals Bu Yesi sendiri. Nah, Bu Yesi, ketika Bu Yesi itu sudah memiliki kekuatan yang Ibu tadi bilang itu, teman-teman yang saling support seperti itu, terus Bu Yesi, dapat juga, bisa keterampilan, terus membuat projek-projek sederhana. Nah, lantas apa nih yang menjadikan hambatan Bu Yesi yang mungkin menjadi penghalang untuk Bu Yesi sendiri untuk mencapai tujuan sebelumnya? Apa nih, halangan yang mungkin akan menjadi hambatan Bu Yesi untuk mencapai tujuan yang sebelumnya? Ya Bu, yang menjadi penghalang ketika saya akan melakukan tujuan sebelumnya adalah saya merasa kurang
memperbanyak literasi tentang metode, terus media yang sesuai dengan bakat dan minat murid saya. Sehingga saya merasa kesulitan untuk memberikan pembelajaran dan dampaknya murid saya itu jadi pasif, kurang kreatif dan motivasi belajarnya itu jadi rendah. Selain itu saya ya itu tadi karena tuntutan pekerjaan di luar juga terlalu banyak, jadi ya saya kurang bisa mencari-cari literasi, sudah capek sama pekerjaan yang tambahan itu loh Bu, Iya. begitu Bu Ari. Iya, Bu, benar sekali. Nah, jadi ini apa ya, pekerjaan Bu Yesi di luar mengajar ini menurut Bu Yesi itu terlalu banyak ya, sehingga cukup Iya. mengganggu. Eee, terus Bu Yesi, jika sebuah solusi yang Bu Yesi persiapkan ini tidak mampu menyelesaikan sebuah hambatan atau masalah tersebut, lantas, apa apa nih yang akan Bu Yesi lakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Apa Bu Yesi, memiliki cadangan atau opsi lain, untuk menyelesaikan hambatan yang Ibu miliki? Seperti ya itu tadi, Bu Yesi terlalu sibuk, terus murid-murid Bu Yesi ini cenderung kurang kreatif, terus cenderung memiliki motivasi belajar yang rendah, serta, Bu Yesi ini keteteran ketika dihadapkan dengan tugas-tugas lainnya yang bukan, tugas mengajar, seperti itu Bu Yesi. Iya Bu Ari, ketika solusi tersebut tidak bisa membantu saya ya untuk menyelesaikan masalah saya memiliki opsi lain, yaitu dengan belajar kepada wali kelas sebelumnya tentang bagaimana cara memberikan pelajaran kepada murid saya dan metode media apa yang tepat, yang biasanya yang sebelum-sebelumnya digunakan sehingga anak itu menjadi aktif kembali, kreatif kembali dan termotivasi. Saya juga akan menanyakan kepada Waka bagaimana cara mereka untuk mengatur waktu sehingga antara pembelajaran di kelas dengan tugas tambahan itu tidak keteteran seperti saya dan bisa berjalan beriringan karena kan mungkin saya kurang pengalaman gitu. Jadi saya bisa menanyakan pada pengalaman-pengalaman mereka bagaimana cara pengaturan waktunya seperti itu. Iya, baik Bu Yesi. Menurut saya juga itu juga sudah, benar ya apa yang, langkah-langkah yang Bu Yesi, tuju. Nah, selanjutnya menurut Bu Yesi sendiri, apa rencana utama serta prioritas utama Bu Yesi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Bu Yesi? Jadi tentunya Bu Yesi memiliki prioritas-prioritas apa yang dipentingkan, terus rencana-rencana utama apa yang akan dilaksanakan, yang akan dieksekusinya apa Bu Yesi? Saya akan membuat atau memetakan prioritas utama saya terlebih dahulu, kemudian prioritas utama saya adalah membuat murid kembali aktif, kreatif, dan meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, setelah itu baru saya akan memetakan bagaimana saya agar tidak keteteran antara tugas individu saya atau tugas tambahan saya tadi dengan tugas mengajar. Seperti itu, Bu Ari. Oh, iya benar, Bu. Jadi Bu Yesi nanti akan memprioritaskan mana yang akan Bu Yesi kerjakan dahulu, mana yang akan dikerjakan nantinya, terutama ketika, sebagai pendidik Bu Yesi juga akan mengutamakan proses pembelajaran di kelas terlebih dahulu. Karena tadi ya menurut Bu Yesi agar anak-anak tersebut dapat berkembang, dapat kreatif, dapat menuangkan idenya, terus, memiliki motivasi belajar yang tinggi sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya Bu Yesi, mmm, apa ya, strategi apa yang akan Bu Yesi ini gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan? Kan tadi kan Bu Yesi sudah memaparkan nih
rencana utama serta prioritas utama Bu Yesi itu apa. Jadi Bu Yesi tentunya juga harus memikirkan atau apakah Bu Yesi sudah memikirkan strategi-strategi yang digunakan agar tujuan yang sudah direncanakan Bu Yesi, prioritas yang sudah direncanakan Bu Yesi itu dapat terlaksana. Apa strategi yang digunakan oleh Bu Yesi sendiri? Iya Bu Ari, tentunya yang pertama saya akan menghadap atau meminta petunjuk kepada dari wali kelas yang lama, karena kan mereka yang sudah memegang anak-anak dulu nggih, Ya, tentang pola pembelajaran, bagaimana mereka melakukan pembelajaran sehingga anak-anak tadi bisa aktif, kreatif. Kemudian setelah itu saya juga akan mencari tahu bakat dan minat anak pada wali murid. Selanjutnya saya akan belajar tentang metode-metode pembelajaran yang bisa diterapkan pada anak tersebut. ya betul. Nah, saya akan mencoba beberapa metode dulu, kemudian saya akan memilah metode mana yang paling tepat sesuai sasaran dan tujuan saya. Selain itu, saya juga memperbanyak literasi tentang media pembelajaran yang sesuai dengan minat anak serta karakteristiknya. Kalau sebelumnya saya menggunakan literasi dari sosmed, sekarang saya akan memperbanyak literasi dengan dari bisa itu ya ATM dari Pinterest atau Ya, membuat sendiri di Canva seperti itu. Yang pasti dipastikan medianya itu interaktif bagi murid saya. Selain itu juga saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk berkolaborasi mengembangkan media pembelajaran yang menarik, interaktif sehingga semangat dan motivasi belajar anak-anak bisa meningkat. iya, Terus untuk yang tugas tambahan lagi tugas tambahan tadi nggih Bu, ya, saya akan meminta bimbingan dari rekan sejawat mungkin yang lebih senior nggih atau lebih berpengalaman serta kepala sekolah mengenai tugas tambahan tersebut. Sehingga tugas tersebut tidak akan mengganggu proses belajar mengajar saya di kelas. Yang sebelumnya saya sering tidak enakan, misalnya ada yang tolong dibantu ini itu, untuk kedepannya saya akan melakukan skala prioritas saya, maksudnya ya tidak semua akan, bukannya saya tidak mau membantu, tapi ketika saya akan menentukan skala prioritas mana memang yang harus saya dulukan, misalnya saya sedang sibuk dengan tugas saya sendiri, maka untuk mengerjakan membantu yang lain itu sebentar akan saya pending dulu. Kemudian ya jika tidak sesuai dengan prioritas saya maka akan saya yaitu tadi akan saya pending dulu. Soalnya saya kan orangnya ndak enakan. Jadi ketika saya belum selesai terus diutus membantu intinya begitu pasti saya tidak bisa menolak. Nah, iya. untuk ini insya Allah akan lebih saya pertimbangkan dengan skala prioritas begitu Bu Ari. Iya Bu Yesi, memang betul ya kalau kita itu tidak apa ya, kalau sifat kita itu sudah mendarah daging tidak enakan itu pasti tugas yang diberikan ke kita aku mesti iya iya iya, tapi kenyataannya ini akan memberikan dampak yang buruk untuk kita sendiri kan seperti itu ya. Iya. Terus Bu Yesi ini jangka waktu yang digunakan dalam mencapai tujuan ini berapa lama Bu Yesi? Pastinya tentu saja Bu Yesi ini kan memiliki jangka waktu ya. Apakah waktu yang digunakan ini akan dalam jangka panjang ataukah dalam jangka pendek Bu Yesi untuk mempersiapkan ini semua? Saya akan mempersiapkan semua ini mungkin dalam minggu-minggu ini Bu Ari, karena menurut saya ini kan masih awal-awal masuk sekolah nggih. Jadi Ya. menurut saya ini adalah waktu yang pas untuk mewujudkan tujuan saya itu selain memberi suasana yang baru, kemudian adanya perubahan ini akan membuat murid menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Iya, benar Bu Yesi. Oh, iya sih benar, Bu Yesi, apa saja yang harus Ibu perhatikan? Nih kan sebelum melakukan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kan tentunya ketika, Bu Yesi ini merencanakan sesuatu, merencanakan skala prioritas, merencanakan apa,
memiliki kekuatan-kekuatan untuk mencapai tujuan dari Bu Yesi sendiri, tentunya kan Bu Yesi juga harus memperhatikan apa yang harus Ibu Yesi perhatikan sebelum merencanakan hal-hal tersebut. Saya akan memperhatikan mood anak, kemudian situasi maupun kondisi dari anak tersebut. Ya, benar. Terus apa komitmen yang sudah Bu Yesi buat untuk rencana aksi ini, Bu Yesi, serta siapa dan apa yang membuat Bu Yesi ini bertahan untuk menjaga sebuah komitmen. Maaf ya Bu Yesi, itu tadi ada teman saya. Oh iya, enggak apa-apa Bu ya. Saya akan berkomitmen penuh terhadap aksi nyata ini. Jadi saya akan mengajak guru-guru lain untuk berkomitmen memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid dengan cara murid tersebut aktif, kreatif, dan termotivasi. Selain itu, saya juga akan mengajak teman-teman untuk membuat program tentang pembuatan media, kemudian pembelajaran interaktif dan dapat dimainkan oleh murid saya serta membuat proyek-proyek sederhana seperti itu Bu Ari. Iya Bu Yesi, betul sekali ya Bu Yesi ya. Dari permasalahan-permasalahan Bu Yesi tentang bagaimana cara membuat murid menjadi aktif, kreatif, terus memiliki motivasi belajar yang tinggi serta cara mengatur waktu agar Bu Yesi ini tidak keteteran lagi ketika diberikan tugas ya, sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Nah, di sini tentunya Bu Yesi memiliki tindak lanjut ya. Apa tindak lanjut Bu Yesi ketika kita sudah menyelesaikan diskusi kita hari ini? Tindak lanjutnya ya Bu, mungkin saya akan mengimplementasikan solusi-solusi yang saya dapat dari coaching kita hari ini terhadap masalah-masalah yang saya hadapi. Ya, benar. Bu Yesi, kan tadi kan Bu Yesi sudah memaparkan dengan sejujur-jujurnya tentang permasalahan Bu Yesi. Yaitu yang pertama, Bu Yesi ini memiliki permasalahan tentang ketika pembelajaran di kelas, murid-murid Bu Yesi ini cenderung tidak aktif, tidak kreatif, serta motivasi belajarnya yang rendah. Terus yang kedua yaitu Bu Yesi diberikan beban tugas di luar mengajar yang banyak, sehingga membuat Bu Yesi ini merasa keteteran dan Bu Yesi ini merasa lelah, capek seperti itu, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu kurang bermakna. Terus Bu Yesi juga sudah mempunyai solusi dengan cara Bu Yesi nanti bisa berkolaborasi dengan teman-temannya atau memperbanyak literasi, bisa dari Canva maupun dari dari Canva atau dari Pinterest. Nah, terus ketika Bu Yesi diberikan beban tugas di luar pekerjaan pembelajaran, yaitu sebagai waka, nanti Bu Yesi juga akan dengan solusi Bu Yesi akan memilah-milah mana prioritas yang penting, yang utama, dan mana prioritas yang nanti dulu bisa saya kerjakan. Dari itu semua Bu Yesi tentunya akan mengimplementasikan solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapinya kali ini ya Bu Yesi ya. Iya Bu. Nah, untuk itu, untuk merealisasikan itu semua, mungkin apa Bu Yesi itu membutuhkan stakeholder yang lain untuk merealisasi itu semua?
Iya, tentunya ya kita tetap nggih butuh dukungan dari atasan ya utamanya, karena kalau tanpa izin atasan bagaimanapun kita itu berjuang itu ya pasti akan ada kendala. Kemudian, rekan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian ya dengan wali murid tadi, tentunya ya dengan anak-anak itu sendiri, seperti itu Bu Ari. Oh iya, baik. Oh iya, ini Bu Yesi, ternyata ini sudah 20 menit lebih ya, hampir 30 menit. Jadi ini saya mau rapat dulu. Semoga apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bicarakan, terus solusi-solusi dari Ibu Yesi sendiri bisa menyelesaikan masalah Bu Yesi dan untuk selanjutnya bisa Bu Yesi implementasikan dan realisasikan di sekolah Bu Yesi ya, Bu ya. Eee, Iya. ya, ya sudah saya Ya terima kasih banyak Bu Ari atas ya, waktunya. ya. Ya sudah, saya pergi dulu ya Bu Yesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.